Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kita bertanya dalam hati, apakah rumahku termasuk rumah yang dicintai Allah? Atau jangan-jangan rumah yang kita tempati setiap hari ini justru menjadi tempat yang dijauhi para malaikat? Subhanallah, banyak dari kita yang rajin beribadah di masjid, rajin berdoa, namun lupa bahwa rumah adalah tempat pertama yang diperhatikan oleh malaikat. Karena rumah bukan sekadar bangunan, melainkan tempat turunnya rahmat dan tempat menjauhnya keberkahan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa malaikat adalah makhluk Allah yang selalu taat. Mereka mencintai kebersihan, kebaikan, zikir, dan ibadah. Mereka senang mendatangi rumah yang di dalamnya dipenuhi ketaatan dan menjauh dari rumah yang dipenuhi kemaksiatan. Lalu pertanyaannya, apa saja tanda-tanda malaikat sering datang ke rumah kita, bahkan tanpa kita sadari? Mari kita renungi dengan hati yang jujur. Semoga menjadi muhasabah dan jalan perbaikan diri. Tanda pertama dan paling utama adalah rumah yang hidup dengan Al-Quran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Sesungguhnya rumah yang dibacakan Al-Quran di dalamnya akan didatangi malaikat, dijauhi setan, dan dilapangkan penghuninya." Hadis riwayat Muslim. Subhanallah, rumah yang jarang dibacakan Al-Quran diibaratkan seperti kuburan. Sunyi dari cahaya, berat untuk beribadah, dan sering dipenuhi kegelisahan. Namun rumah yang di dalamnya sering terdengar ayat-ayat Allah, meskipun hanya dari satu orang, akan didatangi malaikat, dipenuhi ketenangan, dan dijauhkan dari gangguan setan. Jika di rumahmu adalah kebiasaan membaca Al-Quran, meski hanya beberapa ayat di setiap hari, maka bersyukurlah. Itu adalah tanda rumahmu disukai para malaikat. Tanda kedua adalah sholat yang dijaga, bukan sekedar dikerjakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman." Quran Surah An-Nisa ayat 103. Rumah yang penghuninya menjaga sholat tepat waktu, khususnya sholat fardu, adalah rumah yang bercahaya di langit. Malaikat sangat mencintai rumah yang mengumandangkan azan, digunakan sholat berjamaah, dan dijaga kesuciannya. Sholat adalah tiang agama. Jika sholat hidup, maka rumah pun hidup. Jika sholat sering ditunda, diremehkan, atau bahkan ditinggalkan, maka malaikat akan menjauh sedikit demi sedikit. Tanda ketiga, malaikat adalah makhluk yang senantiasa berzikir. Mereka mencintai tempat yang di dalamnya nama Allah sering disebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Perumpamaan orang yang berzikir kepada Rabb-Nya dengan yang tidak berzikir adalah seperti orang hidup dan orang mati." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jika di rumahmu sering terdengar istighfar, tasbih, tahmid, takbir, dan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, maka malaikat akan merasa nyaman berada di rumah tersebut. Zikir bukan hanya menenangkan hati, tetapi juga mengundang malaikat dan mengusir setan. Tanda keempat, rumah yang dijaga dari maksiat. Ini tanda yang sering diabaikan. Malaikat tidak masuk ke rumah yang di dalamnya terdapat maksiat yang terang-terangan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Malaikat tidak akan masuk ke rumah yang di dalamnya terdapat anjing dan gambar." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Para ulama menjelaskan bukan hanya gambar, tetapi juga musik maksiat, tayangan yang mengundang syahwat, perkataan kotor, dan pertengkaran yang penuh emosi. Jika rumah dijaga dari hal-hal yang diharamkan, maka malaikat akan betah. Namun jika maksiat dianggap biasa, maka keberkahan akan pergi tanpa kita sadari. Tanda kelima, penghuninya gemar bersedekah. Sedekah adalah amal yang dicintai malaikat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Setiap pagi ada dua malaikat yang turun. Salah satunya berdoa, 'Ya Allah, berilah ganti bagi orang yang bersedekah.'"
Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rumah yang penghuninya gemar bersedekah meski sedikit akan dipenuhi doa malaikat, dijauhkan dari kesempitan dan diberkahi rizkinya. Bukan soal besar kecilnya sedekah, tapi keikhlasan dan konsistensi. Tanda keenam, rumah yang menjadi tempat ilmu dan nasihat. Jika di rumahmu sering ada kajian kecil, nasihat keluarga, diskusi agama, dan menonton ceramah dengan adab, maka malaikat akan hadir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidaklah suatu kaum berkumpul di rumah Allah untuk membaca kitab Allah dan mempelajarinya, kecuali malaikat menaungi mereka." Hadis riwayat Muslim. Para ulama mengatakan rumah yang dipakai untuk menuntut ilmu agama juga termasuk dalam keutamaan ini. Tanda ketujuh, penghuninya menjaga adab dan akhlak. Malaikat mencintai akhlak yang baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya orang yang paling aku cintai dan paling dekat denganku di hari kiamat adalah yang paling baik akhlaknya." Hadis riwayat Tirmizi. Jika di rumah itu suami istri saling menghormati, orang tua lembut kepada anak, anak berbakti kepada orang tua, dan lisan dijaga dari celaan, maka malaikat akan hadir membawa ketenangan. Tanda kedelapan, rumah yang dibiasakan sholat malam. Sholat malam adalah ibadah rahasia antara hamba dan Rabb-Nya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Lambung mereka jauh dari tempat tidur. Mereka berdoa kepada Rabb mereka dengan rasa takut dan harap." Quran Surah As-Sajdah ayat 16. Rumah yang di dalamnya ada tahajud, meski hanya satu orang, adalah rumah yang dimuliakan di sisi Allah dan dicintai malaikat. Tanda kesembilan, rumah yang dipenuhi niat ikhlas dan tawakal. Tanda terakhir adalah keikhlasan, bukan seberapa sempurna rumah itu, tetapi niat penghuninya untuk taat kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Barang siapa bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupkannya." Quran Surah At-Talaq ayat 3. Malaikat akan datang ke rumah yang penghuninya sabar dalam ujian, tawakal dalam kesulitan, dan ikhlas dalam beribadah. Subhanallah, ternyata tanda malaikat sering datang ke rumah bukan soal kemewahan, bukan soal luas bangunan, tetapi soal ketaatan dan kebersihan hati. Mari kita jadikan rumah kita tempat ibadah, tempat zikir, dan tempat lahirnya akhlak mulia. Semoga Allah menjadikan rumah kita rumah yang bercahaya, dipenuhi malaikat, dan dilimpahi keberkahan. Jika nasihat ini bermanfaat, niatkan berbagi sebagai amal jariah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.